Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama la nihayatin li kamalihi wa kamalu la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, kepada yang terhormat Ibu Menteri Keuangan yang sangat saya hormati, dan kepada yang terhormat Menteri Pertambangan dan Energi yang sangat saya muliakan. Izinkan saya selaku putra bangsa menyampaikan keluh kesah kami selaku anak bangsa, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Lampung Timur. Mungkin kata-kata saya ini mewakili dari jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Timur, meskipun saya bukan tergolong ASN ataupun anggota dewan, tapi saya adalah anak bangsa yang ada di Lampung Kabupaten Lampung Timur. Saya kira mungkin mereka juga kayak anggota dewan, kayak bupati punya pikir seperti ini. Tapi saking banyak pikiran mereka sehingga hal yang prinsip seperti ini tidak tersampaikan kepada Bapak Presiden, Ibu Menteri dan Bapak Menteri. Kami Lampung Timur ini berdiri tahun 1999. Lampung Timur ini diberi nama Bumi Tuah Bepadan. Bumi Tuah Bepadan itu artinya bumi yang punya kemujuran. Mujur, hoki lah kalau bahasa Tuah itu ada hokinya. Bumi hoki. Nah, Tuah Bepadan berdikari, hoki dan berdikari. Hokinya kenapa? Karena kami punya lahan minyak di yaitu Pulau Segamat. Pada tahun 2006 dulu, bagi hasil minyak di Pulau Segamat itu untuk masuk ke Lampung Timur, bagi hasilnya masuk ke Lampung Timur itu kurang lebih lagi zaman Pak Bahrumi saat itu kurang lebih 68 miliar per tahun. Itu 2006, itu minyak lagi belum naik. Nah, sementara itu Lampung Timur ini bisa dikatakan kabupaten yang baru berdiri dan hasil bumi yang berlimpah, kebetulan berlimpah. Dan alhamdulillah pada masa itu cepat pembangunan itu terbangunlah Kabupaten Lampung Timur dengan cepat. Nah, bencana tiba, mulai masuk ke Lampung Timur, mulai kacaunya Kabupaten Lampung Timur masuklah di tahun 2008-2009. Kenapa masuk mulai kacau? Tahun 2008-2009 silpa sisa hitungan akhir tahun, lebih akhir tahun, silpa APBD Lampung Timur itu sisa. Lampung Timur saking kayanya nggak defisit, sisa. Orang defisit, Lampung Timur masa itu sisa. Kurang lebih 80 miliar sisa anggaran di tahun 2008. Akhirnya demi menambah PAD Lampung Timur, uang silpa itu dipasukanlah ke BPR Tripanca oleh Bupati, almarhum Bupati Satono, atas persetujuan anggota dewan masa itu, dengan harapan suku bunga yang besar. Ternyata BPR Tripanca adalah bank. Nah, dan BPR Tripanca masa itu dikatakan oleh Bank Indonesia adalah Bank Indonesia. BPR Tripanca adalah bank yang sehat, bank sehat. Nah, di 2010 terjadilah likuidasi dan APBD Lampung Timur tertimbun di BPR Tripanca yang mengakibatkan pada masa itu Satono jadi buronan. Sudah itu direktur BPR Tripanca alay namanya, menjadi tahanan kejaksaan tinggi yang mungkin saat ini masih ngandang juga mungkin di rutan.
saat ini sialan adanya likuidasi, sehingga APBD Lampung Timur hilang, Silpa itu hilang, tertimbun di BP Tripanca. Keputusan hakim membuai alay itu sudah sangat tepat. Tapi kalau untuk mengambil suatu keadilan, nggak adil buat kami. Nggak adil buat kami Lampung Timur. Karena yang kami butuhkan bukan alay di penjara, tapi yang kami butuhkan kembalinya aset kami, harta kami ke Lampung Timur. Nah, dari situlah mulai ancurnya APBD Lampung Timur. Terjadi 2011 defisit. Semenjak 2011 defisit, 2012 defisit, 2013 defisit, 2014 defisit, tanpa terkecuali sampai saat ini defisit. Mulai puncak-puncaknya di 2017. 2017 itu sudah sangat, sebenarnya sudah ditutup-tutupi. Nah, inilah kurang jujurnya pemerintah, kurang terbukanya pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak bisa saling menyalahkan. Kami berharap kepada Bapak Presiden, Ibu Menteri Keuangan, dan Menteri Sumber Daya dan Energi agar dapat mengeluarkan satu kebijakan, yaitu kebijakan suatu kebijakan Presiden, atau dia surat keputusan kebijakan presiden yang disurat agar presiden mengeluarkan suatu kebijakan diperkuat dengan keputusan menteri keuangan dan menteri sumber daya dan energi. Harapan kami selaku rakyat Lampung Timur mengharap sangat kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia dan para menteri, agar hasil daripada minyak bumi Kabupaten Lampung Timur itu bisa selama 5 tahun. Selama 5 tahun 50%-nya masuk ke daerah Kabupaten Lampung Timur untuk membangun ekonomi Lampung Timur. Karena saat ini ekonomi Lampung Timur ini kacau. Kenapa kacau? Gaji RT RW pun yang kerja nggak terbayar, tetapi selalu ditutup-tutupi oleh pemerintah. Kalau dia ada duitnya, kenapa nggak dibayar? Intinya maka tidak terbayar berarti tidak ada duit. Logikanya sederhana, kalau dia ada duit pasti dibayar. Berarti pemerintah nggak ada duit, tapi pemerintah nggak mau nggak mau berupaya kemana langkahnya menutupi ini kan, malah cari pinjaman sana pinjaman sini. Kalau menurut saya nyari pinjaman nggak efektif karena pinjaman harus dipulangin. Tapi kalau kita konsultasi ke pemerintah pusat, minta bantuan pemerintah pusat, itu lebih ideal kalau menurut saya. Dan pemerintah pusat juga harus bisa memahami, dan saya yakin kok pemerintah pusat memahami, selagi pemerintah daerahnya jujur. Jangan juga nanti dikasih kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah malah seenak-enaknya ngelola anggaran, kan kacau juga. Jadi lebih baik pulang ke pemerintah pusat yang ngelola, kita lihat 5 tahun ya. Yang penting gaji terbayar, bangunan ada. Ayo kita lihat, biar pening pejabat politiknya sekalian. Ayo, biar pemerintah pusat begini cara ngebangunnya. Kalau mau ngarepin dari pola pikir yang pola pikir pemerintah, ya kacau. Nah, satu belum selesai, tuntutan satu lagi belum selesai, satu lagi. Jadi nggak ada titik temunya. Jadi kami harap itu harapan kami, khususnya harapan kami anak bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Timur, agar hasil minyak bumi Kabupaten Lampung Timur selama 5 tahun ke depan 50%-nya, nggak bisa 50%, 40%-nya dipasukkan ke dalam APBD Lampung Timur. Dengan cara inilah mungkin 5 tahun ke depan Lampung Timur bisa pulih kembali. Tetapi apabila tidak ada keputusan atau kebijakan dari Bapak Presiden dan Ibu Menteri, Bapak Menteri, maka saya pastikan 5 tahun ke depan nggak ada lagi Kabupaten Lampung Timur. 5 tahun ke depan nggak ada lagi. Nah,
Karena duitnya sudah nggak ada. Ini selip-selip, kalau tahun ini defisit lagi, duit nggak ada lagi, nggak jerit orang. Siapa yang menjadi bupati? Yang ditutupin. Jadi orang keuangan jangan nutup-nutupin. Ada bilang ada, nggak ada. Gitu loh. Jangan anggaran ini dari PAD mengharapkan PAD sini. Ini jadi cerita bohong, cerita kosong. Banyak cerita kosong. APBD Lampung Timur ini cerita kosong. Dan saya katakan bahkan proyek Lampung Timur tahun ini dibayar di 2021, dibayar 2023. Kan? Nah, ini konsultan perencanaan, ini kayak mana konsultan perencanaan keuangan Kabupaten Lampung Timur ini? Kerja apa-apa. Ini kan ada konsultan. Ayo, konsultan. Ada konsultan perencanaan keuangan Kabupaten Lampung Timur ini mana? Kok manajemen Kabupaten Lampung Timur bisa kacau balau? Nah, jadi kami harap Bapak Presiden, Ibu Menteri, Bapak Menteri, bantulah kami Lampung Timur ini. Bantulah kami rakyat Lampung Timur ini. Semoga suara saya ini mungkin banyak tidak sampai ya. Mungkin dibilang orang gila, mungkin saya dibilang orang gak waras, dibilang orang sok pintar, dibilang orang sok tahu, terserah. Tapi ini kata hati saya, murni dari hati saya, dan inilah pandangan saya. Lampung Timur ini mengambangi kehancuran, menghadapi kehancuran. Ya, kehancuran. Ya udah pasti kehancuran. Bukan kalau masalah itu pasti hidup. Karena ya nelayan tetap hidup. Tapi kalau untuk dalam perputaran pembangunan segala macam jauh nggak mungkin terlaksana. Ya pasti gak lama lagi kalau dia masih dijalani proses kayak gini, satu persatu tumbang pejabat. Masuk bui. Kenapa? Bikin BAP palsu, kosong, fiktif untuk SPJ. Ini terjadi. Ini pasti terjadi. Walaupun ini pasti terjadi. Dan ini karena saya pelajari. Saya banyak buku, saya suka baca juga. Saya pelajari itu yang akan terjadi. Nah, PPRI nomor 54 itu jelas cara nata keuangan. Utang daerah itu tidak bisa lebih dari 60%. Sedangkan utang Lampung Timur menurut pengakuan Bendahara Umum daerah dulu sampai melampaui daripada APBD. Kan gila. Sudah gila Lampung Timur ini. Jadi Lampung Timur ini nunggu kayak bom waktu, nunggu aja hancur. Jadi kalau ya makanya sampai hari ini saya beranikan diri, menggilakan diri, pura-pura gila, sok tahu, sok pintar hari ini. Karena inilah pandangan saya untuk bangsa, untuk daerah saya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27-nya, setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Nah, inilah saya menjunjung pemerintahan ini, menjunjung hukum ini. Semoga suara saya bisa didengarkan oleh para pejabat tinggi negara, walaupun sumbang seperti ini. Ya, mungkin suara sampah, tapi jangan lihat sampah. Mungkin saya ini sampah, tapi jangan lihat jasad saya. Lihatlah hati saya, lihatlah pikiran saya dalam berbicara ini. Mungkin cukup sekian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sehat selalu, membangun bangsa Indonesia ini lebih lagi. Mudah-mudahan lepas dari berhenti Bapak dari Presiden Republik Indonesia ini, Bapak diangkat menjadi Sekjen PBB, Pak yang Sekretaris Jenderal PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi internasional, bukan nasional lagi. Salam anak bangsa.